Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 135. Terdengar Lin Pingxi menjawab teguran Yu Changhai tadi, aku juga tidak tahu kalau para kakak dari perguruan Henshan bermalam di sini. Biarlah kita mencari tempat lain saja agar tidak mengganggu tidur mereka. Hahaha. Kau sudah mengganggu tidur mereka, tapi masih bicara muluk-muluk dan pura-pura baik hati, sahut Yu Changhai dengan wajah menghina. Ada bapak mertua seperti itu, tentu ada juga menantu seperti ini. Nah, apa yang mau kau katakan lekas katakan saja agar sama-sama bisa tidur nyenyak. Kau masih ingin tidur nyenyak? Jangan harap itu bisa terjadi lagi selama sisa hidupmu, sahut Lin Pingxi. Orang-orang perguruan King Cheng macam kalian yang datang seluruhnya hanya berjumlah 34 termasuk dirimu. Aku mengundang kalian semua datang ke sini, mengapa yang datang hanya 3 orang? Kau ini kunuk macam apa? Memangnya kau berani menyuruhku begini begitu? Jawab Yu Changhai dengan tertawa bengis. Hanya karena memandang bapak mertuamu yang baru saja dilantik sebagai ketua perguruan 5 gunung, maka aku sudi memenuhi undanganmu. Nah, kalau mau kentut lekas keluarkan, kalau mau berkelahi lekas cabut senjata. Biar kulihat apakah jurus pedang penakluk iblis keluarga Lin kalian sudah ada kemajuan atau tidak. Perlahan-lahan Ling Wuchong bangkit untuk duduk. Di bawah sinar bulan yang remang-remang dilihatnya Lin Pingxi berdiri berhadapan dengan Yu Changhai dalam jarak hanya beberapa meter. Ia masih ingat Lin Pingxi dulu pernah muncul menolong saat dirinya hendak dibunuh Yu Changhai di kota Hengshan. Waktu itu aku sedang terluka parah dan dirawat di sebuah rumah pelacuran. Si pendek Yu menemukanku dan hendak memukulku sampai mati. Untung saja adik Lin muncul dan berteriak mengejek sehingga Yu Changhai membatalkan pukulannya. Jika tidak, mungkin aku sudah kehilangan nyawa pada malam itu juga. Setelah masuk perguruan Huashan, ilmu silat adik Lin banyak mengalami kemajuan, tapi tetap masih kalah jauh dibandingkan Yu Changhai. Kalau sekarang adik Lin berani menantang Yu Changhai di sini, kemungkinan ia mendapat dukungan dari guru dan ibu guru. Tapi guru dan ibu guru belum juga datang, aku tidak boleh tinggal diam, demikian pikir Ling Wuchong. Menagih hutang darah. Terdengar Yu Changhai mengolok-olok, kalau kau punya nyali untuk balas dendam, seharusnya kau datang sendiri ke Gunung King Cheng. Namun, kalau kau menantangku ke sini dan secara licik menyiapkan serombongan kaum biksuni untuk ikut mengeroyok aku, sungguh tak tahu malu. Benar-benar menggelikan. Ia tersinggung dan segera menyahut, persetan dengan dendam bocah bermargalin ini. Kalau kalian mau berkelahi hingga mampus juga perguruan Henshan kami tidak akan ambil pusing. Kau pendeta pendek sebaiknya jangan omong kosong melulu. Kalau memang takut silakan lari saja, tapi perguruan Henshan kami jangan dibawa-bawa. Ia tidak tahu kalau Ling Wuchong pernah berhutang nyawa kepada Lin Pingxi. Yang ia tahu hanya satu, Lin Pingxi adalah suami Yu Lingshan, dan ia sangat membenci putri Yu Bukun itu. Yu Changhai sendiri memiliki hubungan akrab dengan Zuo Lengchan. Secara pribadi Zuo Lengchan telah mengundang ketua perguruan King Cheng itu untuk hadir di Gunung Songshan sebagai pendukungnya. Sejak berangkat meninggalkan Gunung King Cheng, Yu Changhai sudah yakin bahwa Zuo Lengchan pasti akan menduduki jabatan ketua perguruan 5 gunung. Oleh sebab itu, ia sama sekali tidak ambil pusing terhadap orang-orang perguruan Huashan yang memusuhinya. Tak disangka, jabatan ketua perguruan 5 gunung ternyata dapat direbut oleh Yu Bukun. Menyadari perubahan yang sangat mendadak ini, Yu Changhai bermaksud meninggalkan Gunung Songshan malam itu juga. Namun sewaktu hendak turun gunung, tiba-tiba Lin Pingxi menghampirinya. Dengan suara lirih pemuda itu mengajaknya bertemu di pelataran panggung Fengshan nanti malam. Meskipun suaranya lirih, tapi sikapnya sangat angkuh dan kasar sehingga Yu Changhai merasa gusar melihatnya. Saat itu Yu Changhai berpikir, perguruan Huashan baru saja merebut kedudukan, tapi kau sudah bersikap begini sombong. Kau ini masih hijau dan aku tidak takut padamu. Tapi aku tetap harus berhati-hati kalau kau membawa bala bantuan dan main keroyok. Maka, Yu Changhai sengaja datang terlambat ke panggung Fengshan malam itu untuk memastikan apakah Lin Pingxi membawa bala bantuan atau tidak. Di luar dugaan, Lin Pingxi ternyata benar-benar berangkat sendiri ke tempat yang dijanjikan itu, sehingga dalam hati Yu Changhai merasa senang.
Maka, ia hanya mengajak 2 orang murid saja untuk menemaninya menuju panggung Fengshan agar tidak dipandang rendah oleh pihak lawan. Murid-murid yang lain lantas menyebar ke sekeliling puncak Songshan untuk memberikan bantuan jika dianggap perlu. Ketika sampai di puncak, ternyata di samping panggung Fengshan banyak orang yang berbaring di situ. Bukan hanya Lin Pingzi saja yang terkejut, bahkan Yu Changhai juga merasa telah tertipu. Ia merasa seperti seorang ibu berumur 30 tahun yang ditipu bayi kecil. Memang benar ilmu silat perguruan Qing Cheng belum tentu kalah hebat jika dibandingkan dengan ilmu silat perguruan Henshan. Selain itu, Ling Wuchong masih terluka parah akibat pertandingan siang tadi dan ketiga biksuni sepuh juga sudah lama meninggal, sehingga tidak ada jago hebat yang menjadi andalan perguruan ini. Akan tetapi, jumlah orang-orang Henshan di tepi panggung itu jauh lebih banyak, dan sewaktu-waktu mereka dapat membentuk beberapa formasi 7 pedang yang membuat Yu Changhai merasa agak gentar juga. Untung saja, meskipun secara kasar Yihe menyebutnya sebagai pendeta pendek, namun dengan jelas ia menyatakan tidak akan membantu pihak manapun, sehingga dengan sendirinya perasaan Yu Changhai menjadi lega. Baik sekali jika kalian takkan membantu pihak manapun, kata Yu Changhai kemudian. Silakan kalian saksikan bagaimana hasilnya nanti, pertandingan antara ilmu pedang Qing Cheng melawan ilmu pedang Huashan. Sejenak kemudian ia melanjutkan, jangan kalian kira dengan kekalahan kakak Zuo lantas ilmu pedang Yu Bukun sudah dianggap jempolan. Andaikan benar ilmu pedangnya memang nomor 1 di dalam perguruan 5 gunung, namun ilmu silat tiap-tiap golongan dan aliran di dunia persilatan mempunyai keistimewaan masing-masing. Bagaimanapun tingginya ilmu pedang perguruan Huashan juga belum tentu terhitung nomor 1 di muka bumi. Menurut pandanganku, ilmu pedang perguruan Henshan saja sudah jelas lebih bagus. Dengan ucapannya itu, pertama ia bermaksud mengadu domba, kedua bertujuan menyenangkan hati murid-murid Henshan agar mereka benar-benar tidak ikut campur dan tidak membantu Lin Pingzi. Maka, jika bertarung 1 lawan 1, sudah dapat dipastikan bocah bermargalin itu dapat dikalahkannya dengan mudah. Menanggapi ucapan Yu Changhai tersebut tak disangka Yihe malah menjawab, jika kalian mau berkelahi silakan berkelahi saja sesukamu. Kenapa harus mengganggu ketenangan orang yang hendak tidur? HM, kau ini tahu aturan atau tidak? Diam-diam Yu Changhai sangat gusar. Ia berpikir, kurang ajar kaum biksuni busuk ini. Saat ini aku tidak sempat membuat perhitungan dengan kalian. Tapi kelak, jika aku bertemu orang Henshan macam kalian di tempat lain, barulah kalian tahu rasa. Dasar Yu Changhai memang berjiwa sempit, sudah biasa menganggap dirinya paling hebat, dan angkatan muda kalau tidak menghormatinya tentu akan mendapat kesulitan. Andaikan kata-kata kasar Yihe tadi diucapkan di waktu lain tentu Yu Changhai sudah marah-marah dan mendampratnya. Sementara itu, Lin Pingzi bergerak maju 2-3 langkah. Lalu berkata, Yu Changhai, demi mengincar kitab pedang pusaka keluarga kami, kau telah membunuh ayah dan ibuku, serta membantai puluhan anggota Biro Ekspedisi Fui kami. Hutang atas darah ini sekarang juga harus kau bayar. Yu Changhai bertambah gusar dan membentak, putraku juga mati di tanganmu, binatang. Andaikan kau tidak mencariku, maka aku yang akan mencarimu dan mencincangmu sampai hancur luluh. Dasar anjing kecil. Apa kau kira berlindung di bawah kolong perguruan Huashan lantas bisa menyelamatkan jiwamu? Usai berkata demikian ia lantas mencabut pedangnya. Meskipun tubuhnya pendek namun pedangnya sangat panjang dan tampak berkilat-kilat diterpa sinar bulan purnama. Melihat itu, para murid Henshan berpikir, pendeta pendek ini sudah lama terkenal di dunia persilatan. Ternyata nama besarnya bukan omong kosong. Lin Pingzi sendiri tidak mengeluarkan senjatanya, namun maju 2 langkah sehingga jaraknya dengan Yu Changhai hanya tinggal 2-3 meter saja. Dengan kepala agak miring, ia pun melotot ke arah pendeta berbadan pendek itu. Sungguh gusar hati Yu Changhai melihat lawannya belum juga melolos senjata. Ia berpikir, berani sekali kau memandang rendah kepadaku? Aku tinggal menggunakan jurus naga terbang dari telaga hijau, maka paling tidak perutmu hingga ke tenggorokan akan robek membentuk mulut baru. Yang jadi masalah, kau terhitung angkatan muda, sehingga tidak pantas jika aku menyerang lebih dulu. Maka ia pun membentak, hayo, keluarkan pedangmu. Sambil berteriak demikian, Yu Changhai tampak bersiap-siap pula. Rencananya, begitu Lin Pingzi menyentuh gagang pedang dan menariknya, maka ia akan mendahului membedah perut pemuda itu dengan segera.
Dengan demikian, murid-murid Henshan hanya akan memuji kecepatan pedangnya, tetapi tidak akan memakinya berbuat licik. Melihat gelagat seperti itu, Li Huchong segera berteriak memperingatkan Lin Pingxi, "Awas, adik Lin, dia akan menusuk perutmu." Namun Lin Pingxi hanya tertawa dingin. Tiba-tiba saja ia menerjang ke depan, dan hanya dalam waktu sekejap jaraknya dengan Yu Changhai hanya tinggal beberapa senti saja. Begitu dekat jarak mereka sehingga hidung masing-masing nyaris saling bersentuhan. Gerakan Lin Pingxi ini sama sekali tidak terduga sebelumnya. Betapa cepat dan ringan tubuhnya sukar untuk dilukiskan. Karena terjangan Lin Pingxi yang tiba-tiba merapat dengan cepat, kedua tangan dan pedang yang dipegang Yu Changhai sekarang justru berada di belakang punggung pemuda itu. Tentu saja Yu Changhai tidak dapat membelokkan pedangnya untuk menusuk punggung Lin Pingxi. Pada saat itu kedua tangan Lin Pingxi juga telah bekerja. Tangan kirinya mencengkeram bahu Yu Changhai, sedangkan tangan kanannya menekan ulu hati pendeta pendek itu. Seketika Yu Changhai merasa titik jianjing di bahunya lemas dan linu, serta lengan kanan pun lumpuh tak bertenaga, sehingga pedangnya terlepas dari genggaman. Hanya sekali gebrak saja Lin Pingxi sudah menguasai lawan. Gerakannya yang aneh terlihat sama persis dengan gaya serangan Yu Bukun sewaktu mengalahkan Zuo Lengchan tadi sore. Dongfang Bubai. Tanpa terasa Ling Huchong dan Ren Yingying saling pandang dan mengucap bersama. Sorot mata mereka sama-sama memancarkan rasa terkejut dan bingung luar biasa, karena jurus yang dipakai Lin Pingxi ini jelas-jelas sama persis dengan ilmu silat yang digunakan Dongfang Bubai di tebing kayu hitam tempo hari. Sepertinya Lin Pingxi tidak mengerahkan tenaga pada telapak tangan kanannya yang menekan ulu hati lawan. Di bawah sinar rembulan tampak sorot mata Yu Changhai memancarkan rasa takut luar biasa. Lin Pingxi sangat senang melihat musuh bebuyutannya itu telah jatuh ke tangannya hanya dalam sekali gebrak. Namun, ia merasa apabila Yu Changhai langsung dibunuh begitu saja tentu tidak akan setimpal dengan dosa-dosanya. Pada saat itulah dari jauh terdengar suara Yu Lingshan memanggil-manggil, "Adik Ping, adik Ping. Ayah menyuruhmu untuk mengampuninya malam ini." Sambil berseru ia pun berlari-lari menuju ke puncak. Sesampainya di atas, Yu Lingshan tertegun ngeri ketika tiba-tiba melihat Lin Pingxi berdiri berhadapan dengan Yu Changhai dalam jarak begitu dekat. Dengan khawatir ia pun memburu maju, namun seketika menjadi lega setelah melihat sebelah tangan Lin Pingxi sedang mencengkeram titik penting di bahu Yu Changhai, sedangkan tangan yang lain menekan di depan dada musuhnya itu. Ayah berkata, bagaimanapun juga hari ini pendeta Yu adalah tamu kita. Janganlah kita membuat susah kepadanya, lanjut Yu Lingshan pula. Lin Pingxi hanya mendengus. Tangan kirinya yang mencengkeram titik di bahu Yu Changhai itu mencengkeram lebih kuat dengan segenap tenaga dalamnya. Yu Changhai bertambah kesakitan dan merasa linu pada bahunya itu. Namun, ia lantas dapat mengukur ternyata tenaga dalam pemuda itu hanya sedemikian saja. Yang menjadi masalah baginya adalah saat ini bahunya itu sedang kesakitan dan tidak dapat berkutik karena dicengkeram Lin Pingxi. Kalau tidak, ia pasti bisa melawan dengan tenaga dalam yang jauh lebih kuat. Seketika hatinya menjadi gemas bercampur kecewa, karena tertangkap oleh musuh yang ilmu silatnya jauh lebih rendah. Bahkan, jika seandainya Lin Pingxi berlatih 10 tahun lagi juga tetap bukan tandingannya. Begitulah, hanya karena sedikit lengah saja Yu Changhai dapat dibekuk lebih dulu. Hancur sudah nama baiknya selama ini, bahkan kemungkinan besar Lin Pingxi tidak peduli pada perintah Yu Bukun karena sudah sedemikian berhasrat ingin membalas dendam-dendam atas kematian ayah dan ibunya. Terdengar Yu Lingshan melanjutkan, ayah menyuruhmu mengampuni jiwanya hari ini. Untuk menuntut balas bisa dilakukan lain waktu. Tak perlu khawatir dia bisa terbang ke langit. Mendadak Lin Pingxi mengangkat tangan kirinya, kemudian menampar pipi Yu Changhai 2 kali. Sungguh gusar hati Yu Changhai tidak kepalang. Namun apa daya, tangan kanan pemuda itu masih menekan ulu hatinya. Meskipun tenaga dalam Lin Pingxi tidak seberapa, tapi dengan sedikit menambah kekuatan saja sudah cukup untuk membuat jantungnya tergetar pecah. Bila langsung mati rasanya tidak terlalu mengerikan. Yang membuat Yu Changhai khawatir adalah tenaga dalam Lin Pingxi yang tanggung itu hanya membuat dirinya setengah mati dan setengah hidup. Lantaran berpikir demikian, Yu Changhai pun tidak berani meronta sama sekali. Setelah menampar 2 kali, Lin Pingxi tertawa panjang sambil melompat mundur beberapa meter jauhnya. Ia kemudian memiringkan wajah dan melotot ke arah Yu Changhai, sedang mulutnya tidak bersuara lagi.
Sebenarnya Yu Changhai bermaksud melabrak musuhnya itu. Namun, mengingat dalam sekali gebrak saja dirinya sudah dapat dibekuk oleh angkatan muda, serta kejadian ini juga disaksikan banyak orang, mau tidak mau ia harus mengurungkan niatnya tersebut. Kalau sekarang dirinya melakukan serangan lagi, ini jauh lebih memalukan daripada kalah dalam sebuah pertarungan. Cara rendah seperti ini bagaimanapun juga tidak boleh dilakukannya. Di lain pihak, Lin Pingzi terlihat hanya mendengus, lalu memutar tubuh dan melangkah pergi tanpa memedulikan sang istri. Yu Lingsan membanting kaki mencerminkan hatinya yang sangat kesal. Sekilas ia melihat Ling Huchong duduk di pinggir panggung Fengshan. Segera ia pun melangkah mendekat dan menyapa, "Kakak pertama, apakah lukamu sudah lebih baik?" Aku, begitu melihat sang adik kecil. Seketika jantung Ling Huchong berdebar kencang sehingga mulutnya sukar berbicara. "Jangan khawatir, dia tidak akan mati," sahut Yi He ketus. Yu Lingsan pura-pura tidak mendengar ucapan itu. Matanya memandang Ling Huchong sambil berkata lirih, "Ketika pedangku terlempar, tanpa sengaja, aku telah melukaimu." "Ya," jawab Ling Huchong. "Tentu saja aku tahu, tentu aku tahu." Biasanya ia selalu periang namun kini di hadapan sang adik kecil seketika menjadi salah tingkah dan tergagap-gagap. Ia seperti orang bodoh yang mengulangi 3 kali perkataannya, namun sama sekali tidak paham apa yang sedang ia bicarakan. "Lukamu sangat parah. Aku benar-benar meminta maaf. Tapi tolong, jangan dendam kepadaku," ujar Yu Lingsan memohon. Tidak mungkin aku menyalahkanmu," jawab Ling Huchong seketika. Yu Lingsan menghirup napas panjang, kemudian wajahnya menunduk. Perlahan ia berkata, "Aku pergi dulu." "Kau sudah mau pergi," sahut Ling Huchong seperti kehilangan sesuatu. Dengan kepala tetap menunduk, perlahan-lahan Yu Lingsan melangkah pergi. Ketika hendak turun ke bawah, tiba-tiba ia menoleh dan berkata, "Kakak pertama, mengenai kedua kakak yang diutus perguruan Henshan dan yang sekarang masih tertahan di Gunung Huashan akan segera kami antar pulang. Ayah mengatakan perbuatan kami memang kurang sopan. Untuk itu harap dimaafkan." "Ya, baik, sahut Ling Huchong tergagap-gagap. Matanya terus memandang ke arah Yu Lingsan sampai sosok adik kecilnya itu menghilang di balik bebatuan gunung. Seketika ia pun terkenang saat-saat menjalani masa hukuman di puncak Huashan dulu. Setiap hari Yu Lingsan datang dan pergi mengantarkan makanan untuknya, dan ia selalu memandangi kepergiannya seperti ini. Namun, pada akhirnya perasaan sang adik kecil berpindah kepada Lin Pingzi. Tiba-tiba terdengar Yi He mengejek, di mana letak kebaikan perempuan seperti dia?" Hatinya mendua dan gampang beralih. Ia suka memperlakukan orang lain tanpa ketulusan. Dibandingkan dengan nona besar Ren kita masih kalah jauh. Ia bahkan tidak pantas menjadi tukang gosok sepatu nona besar Ren. Ling Huchong terkejut dan baru sekarang ia teringat kalau Ren Yingning juga berada di tempat itu. Padahal, ia tadi telah bersikap linglung saat berhadapan dengan Yu Lingsan. Seketika wajah Ling Huchong menjadi merah. Perlahan-lahan ia melirik ke arah Ren Yingning yang tampak bersandar pada dinding panggung Fengshan dalam keadaan mengantuk. Diam-diam ia berharap semoga gadis itu benar-benar tertidur sehingga tidak menyaksikan kejadian-kejadian tadi. Namun, Ren Yingning seorang gadis yang cerdik dan cermat, mana mungkin dalam keadaan seperti ini ia tertidur. Ling Huchong merasa serba salah namun ia juga sadar tidak ada gunanya berbicara mengada-ada untuk menghibur perasaan Ren Yingning. Benaknya pun bekerja mencari akal. Sungguh aneh, saat menghadapi Yu Lingsan ia menjadi gugup, tapi saat menghadapi Ren Yingning seketika pikirannya menjadi pintar. Jika tiada sesuatu yang dapat dibicarakan, maka cara yang paling baik adalah tidak berbicara apa-apa, tetapi mengalihkan perhatian Ren Yingning ke urusan lain. Maka, perlahan-lahan Ling Huchong pun menyandarkan dirinya pada dinding panggung, kemudian ia merintih perlahan seakan-akan lukanya terbentur sesuatu dan kembali terasa sakit. Benar juga, Ren Yingning seketika menjadi khawatir. Gadis itu segera mendekat dan bertanya dengan suara lirih, "Apakah lukamu kembali sakit?" Tidak apa, sahut Ling Huchong sambil memegangi tangan si nona. Ren Yingning bermaksud melepaskan tangannya tapi genggaman Ling Huchong terasa sangat kencang. Khawatir kalau gerak tangannya justru membuat luka Ling Huchong kambuh, terpaksa Ren Yingning membiarkan tangannya digenggam erat-erat. Rupanya Ling Huchong sangat letih karena terlalu banyak kehilangan darah. Tidak lama kemudian ia pun kembali tertidur pulas.
Esok paginya ketika terbangun, ternyata sinar matahari sudah memenuhi puncak pegunungan itu. Entah berapa lama ia tertidur, tak seorang pun berani bersuara, apalagi membangunkannya. Ternyata tangan Ren Yingning juga telah lepas dari genggamannya, namun sepasang mata gadis itu tetap memandanginya dengan sorot penuh perhatian. Ling Huchong tersenyum kepadanya, kemudian perlahan-lahan bangkit untuk duduk. "Mari kita pulang ke Henshan saja," seru Ling Huchong. Sementara itu, Tian Boguang telah menyiapkan sebuah usungan kayu, lalu bersama dengan Biksu Bujie, mereka menggotong tubuh Ling Huchong turun dari puncak Songshan tersebut. Ketika melewati halaman utama markas perguruan Songshan, tampak Yu Bukun dan beberapa murid berdiri di depan pintu, sedangkan Ning Zongze dan Yu Lingsan tidak ada di antara mereka. Dengan muka berseri-seri, Yu Bukun tersenyum mengantarkan kepergian rombongan perguruan Henshan itu. "Murid tidak dapat memberi hormat kepada guru, mohon dimaafkan," ujar Ling Huchong. Tidak perlu, jawab Yu Bukun. "Nanti kalau lukamu sudah sembuh barulah kita berbicara lebih lanjut. Sebagai ketua perguruan 5 gunung, tidak ada yang dapat kuandalkan selain dirimu. Mulai saat ini aku akan banyak membutuhkan bantuanmu." Ling Huchong tidak menjawab, hanya bibirnya berusaha tersenyum untuk menanggapinya. Rombongan perguruan Henshan itu kembali melanjutkan perjalanan turun gunung. Tian Boguang dan Biksu Bujie mengusung sang ketua dengan langkah sangat cepat. Dalam sekejap saja mereka sudah jauh meninggalkan puncak Songshan tersebut. Sesampainya di kaki gunung barulah mereka menyewa 2 buah kereta keledai dan kemudian mempersilakan Ling Huchong dan Ren Yingning masuk ke dalamnya. Masing-masing duduk dalam kereta yang berbeda. Di dalam kereta itu, Ren Yingning melepas penyamarannya dan kembali tampil sebagai wanita. Ketika malam tiba sampailah mereka di sebuah kota kecil. Di sana mereka melihat sebuah kedai minuman beratap bambu yang penuh dengan tamu sedang beristirahat. Para tamu itu ternyata orang-orang perguruan Qing Cheng, di mana Yu Changhai tampak berada di dalamnya. Melihat kedatangan rombongan orang-orang Henshan tersebut, raut muka Yu Changhai berubah seketika. Buru-buru ia sengaja berpaling ke arah lain dan pura-pura tidak tahu. Karena di kota kecil itu tiada kedai lain, terpaksa orang-orang Henshan pun mencari tempat duduk di teras rumah penduduk di seberang jalan. Zheng E dan Qin Huan lantas masuk ke dalam kedai untuk memesan beberapa poci teh hangat, terutama untuk Ling Huchong. Tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda melaju dari kejauhan. Debu mengepul tinggi dan tak lama kemudian terlihat 2 orang penunggang melaju dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di depan kedai, tiba-tiba keduanya menarik tali kendali untuk menghentikan laju kuda masing-masing. Ternyata kedua penunggang yang datang itu adalah pasangan suami istri Lin Pingzi dan Yu Lingsan. Lin Pingzi pun berteriak, "Yu Changhai, kau pasti sadar kalau aku tidak akan memberimu kesempatan untukmu beristirahat. Mengapa kau tidak lekas-lekas melarikan diri?" Ling Huchong yang masih duduk di dalam kereta dapat mengenali suara itu. Ia pun bertanya, "Apakah adik Lin yang datang?" Qin Huan yang duduk di sampingnya sambil menghidangkan teh segera menyingkap tirai kereta agar Ling Huchong dapat melihat keluar. Tampak Yu Changhai duduk di atas bangku sedang meneguk secangkir teh panas. Mula-mula ia berlagak tidak memperhatikan, dan setelah isi cawannya habis barulah ia menjawab, Aku memang sedang menunggumu di sini kalau kau ingin mengantarkan nyawa." "Baik," sahut Lin Pingzi. Begitu kata itu terucapkan, tahu-tahu pedangnya sudah terhunus dan ia pun melompat turun dari kudanya. Pedangnya menusuk sekali ke samping, kemudian ia hinggap kembali ke atas punggung kudanya. Sekali menghentak, kudanya pun kembali melaju kencang bersama Yu Lingsan. Tahu-tahu seorang murid Qing Cheng yang berdiri di tepi jalan sudah roboh terkulai. Darah segar pun menyembur keluar dari dadanya. Serangan Lin Pingzi tadi sungguh tak terduga sebelumnya. Sambil menjawab, "Baik," ia telah melolos pedang dan melompat turun dari kuda, sepertinya hendak melabrak Yu Changhai. Hal ini sebenarnya sangat kebetulan bagi ketua perguruan Qing Cheng itu, sebab ia tahu kalau ilmu silat maupun tenaga dalam musuhnya ini sangat rendah. Diam-diam Yu Changhai gembira. Ia yakin dalam sekali gebrak, tentu nyawa Lin Pingzi akan melayang di tangannya, sehingga rasa malu di depan panggung Feng Shan tadi malam akan terbalas sudah. Apabila kelak Yu Bukun datang menuntut balas kepadanya adalah urusan belakang, demikian pikirnya. Sungguh tak disangka, serangan Lin Pingzi itu ternyata tidak ditujukan kepadanya, melainkan secara mendadak berganti sasaran di tengah jalan.
Dengan kecepatan luar biasa, tahu-tahu seorang murid Kinceng telah ditusuk mati olehnya, kemudian ia hinggap kembali di atas punggung kudanya dan pergi begitu saja. Sungguh terkejut dan gusar bukan kepalang perasaan Yu Changhai melihat itu semua. Dengan cepat ia bangkit dari bangku untuk mengejar, namun laju kuda Lin Pingxi dan Yu Lingsan terlalu cepat dan jarak mereka sudah sangat jauh. Serangan Lin Pingxi yang luar biasa tadi membuat Ling Huchong tercengang juga. Ia pun merenung, kalau serangan demikian tadi ditujukan kepadaku pada saat aku tidak memegang senjata, mungkin aku juga tidak bisa menangkis dan mati konyol begitu saja. Sebenarnya Ling Huchong merasa ilmu pedangnya masih jauh di atas Lin Pingxi, namun menghadapi tipuan secepat tadi benar-benar membuatnya bingung dan kesulitan mencari bagaimana cara mematahkan serangan tersebut. Saat itu Yu Changhai sedang mencaci maki sambil menunjuk-nunjuk Lin Pingxi yang sudah pergi jauh meninggalkan kepulan debu. Tentu saja caci makinya itu tak terdengar oleh lawan. Dengan penuh rasa murka yang tak terlampiaskan, tiba-tiba Yu Changhai berbalik lantas memaki orang-orang Henshan. Kalian kawanan biksuni busuk. Pasti kalian sudah tahu kalau bocah sial bermargalin itu mau datang. Maka, kalian pun datang lebih dulu ke sini. Baik, binatang kecil itu sudah lari. Kalau berani marilah kita saja yang bertempur. Yu Changhai yang biasanya penuh perhitungan, kali ini tidak bisa mengendalikan amarah dan berani menantang rombongan perguruan Henshan. Padahal, jumlah orang-orang Henshan di tempat itu jauh lebih banyak daripada pihak Kinceng. Ditambah lagi di dalam rombongan juga terdapat Biksu Bujie, Tian Boguang, Ren Yingying, dan 6 Dewa Lembah Persik. Kalau benar-benar terjadi pertempuran jelas pihak Kinceng akan kalah telak. Di antara murid-murid Henshan, Yihe adalah yang paling berangasan. Segera ia pun melolos pedang dan menjawab, kalau mau berkelahi, ayo maju saja. Siapa juga yang takut padamu? Untungnya Ling Huchong segera mencegah, kakak Yihe, jangan hiraukan dia. Ren Yingying lantas berbisik kepada 6 Dewa Lembah Persik. Secepat kilat Dewa Akar Persik, Dewa Daun Persik, Dewa Dahan Persik, dan Dewa Bunga Persik melompat maju dan menubruk seekor kuda yang tertambat di tepi kedai. Kuda itu adalah kuda tunggangan Yu Changhai. Sekejap kemudian terdengar suara meringkik ngeri, tahu-tahu tubuh kuda itu telah robek menjadi 4 bagian dengan isi perut berceceran dan darah berhamburan. Kuda tersebut berbadan tinggi besar, tapi keempat orang tua aneh itu telah merobeknya menjadi 4 potong dengan tangan kosong. Masing-masing dari mereka menarik kaki kuda malang itu ke 4 arah yang berlawanan. Betapa kuat tenaga mereka sungguh luar biasa. Seketika murid-murid Kinceng pun terkejut ngeri, bahkan murid-murid Henshan juga merasa gemetar, sampai-sampai jantung mereka berdebar kencang. Ren Yingying berkata, Pendeta Yu, orang bermargalin punya permusuhan denganmu, tapi kami tidak memihak siapa-siapa dan hanya menonton di pinggir saja. Jangan lantas kau membawa-bawa kami. Kalau kami benar-benar menjawab tantanganmu, maka kalian tidak mungkin bisa menang. Sebaiknya kau tahu diri sedikit dan menghemat tenaga. Setelah menyaksikan betapa cepat dan kuat keempat Dewa Lembah Persik tadi, seketika laga angkuh Yu Changhai berangsur lenyap. Pedangnya kembali disimpan dan ia pun berkata, jika kita tidak saling mengganggu, maka kita bisa mengambil jalan masing-masing. Silakan kalian jalan lebih dulu. Itu tidak bisa. Kami harus mengikuti kalian, kata Ren Yingying. Mengapa? Yu Changhai bertanya dengan mengerutkan kening. Terus terang, ilmu pedang orang bermargalin itu sungguh aneh. Kami jadi penasaran ingin melihatnya secara jelas, ujar Ren Yingying. Ling Huchong terkesiap mendengarnya. Apa yang dikatakan Ren Yingying ternyata sama persis dengan isi hatinya. Begitu aneh ilmu pedang Lin Pingxi sampai-sampai 9 jurus pedang dugu juga sukar untuk mematahkannya. Maka itu, ia ingin sekali mengetahui secara rinci gerak ilmu pedang Lin Pingxi tersebut sampai jelas. Terdengar Yu Changhai menjawab, kalau kau ingin tahu ilmu pedang bocah bermargalin itu, lantas ada hubungan apa denganku? Namun segera ia merasa ucapannya itu keliru. Ia sendiri cukup sadar bahwa permusuhan antara dirinya dengan keluarga Lin terlalu mendalam. Tidak mungkin Lin Pingxi akan puas hanya dengan membunuh 1-2 orang muridnya saja. Tentu pemuda itu masih akan datang lagi untuk mencari perkara dengannya. Di lain pihak, orang-orang Henshan justru ingin menonton bagaimana cara Lin Pingxi memainkan ilmu pedangnya untuk membunuh orang-orang Kinceng satu persatu. Bagi kaum persilatan, apabila melihat sebuah ilmu silat baru yang dahsyat tentu akan menimbulkan rasa penasaran ingin melihatnya sampai tuntas.
Ini memang suatu hal yang wajar. Namun, cara orang-orang Henshan mengikuti rombongan Qin Cheng seperti mengikuti domba-domba yang sedang digiring ke pejagalan untuk disembelih, demi untuk menyaksikan bagaimana cara si penjagal menyembelih, sungguh ini suatu perbuatan yang terlalu menghina. Yu Changhai gusar dan bermaksud mencaci maki Ren Yingying. Untung saja ia masih sanggup menguasai perasaan, sehingga hanya mendengus sekali saja. Ia lantas berpikir, bocah bermargalin itu menyerangku 2 kali secara tiba-tiba. Apakah dia benar-benar memperoleh kesaktian, atau jangan-jangan dia hanya mengandalkan tipu muslihat di saat aku tidak siaga? Kalau benar demikian, baiklah, kalian orang-orang Henshan boleh mengikutiku agar kalian bisa melihat dengan jelas bagaimana aku mencincang anjing kecil itu hingga luluh. Usai berpikir demikian, ia pun kembali ke dalam kedai untuk melanjutkan minum. Akan tetapi, mendadak poci teh yang dipegangnya berbunyi, ternyata tutup poci itu tergetar oleh tangannya yang gemetar. Padahal, tadi sewaktu Lin Pingxi datang ia masih bisa minum dengan tenang tanpa memedulikan kehadirannya. Namun kini ia hanya bisa bertanya-tanya sendiri, mengapa tanganku gemetar? Mengapa tanganku gemetar? Sekuat tenaga ia berusaha menenangkan diri, namun suara getaran tutup poci itu tetap saja terdengar oleh para murid. Murid-murid Qin Cheng mengira tangan sang guru gemetar karena terlalu gusar menahan amarah. Padahal saat ini yang ada di lubuk hati Yu Changhai adalah perasaan takut luar biasa. Ia sadar bahwa serangan Lin Pingxi yang aneh dan cepat tadi kalau ditujukan kepadanya tentu ia juga tidak mampu menangkisnya. Usai minum, perasaan Yu Changhai ternyata belum tenang juga. Segera ia memerintahkan beberapa muridnya untuk mengubur mayat kawan mereka yang mati itu di hutan luar kota. Ia bersama murid-murid yang lain lantas bermalam di halaman kedai makan tersebut. Melihat adanya pertarungan dan pembunuhan tadi, penduduk setempat menjadi ketakutan dan mereka pun menutup pintu masing-masing tidak berani keluar lagi. Sementara itu, murid-murid Henshan beristirahat di teras-teras rumah penduduk. Ren Yingying tetap berada di dalam keretanya dan seperti menjaga jarak dengan Ling Huchong di kereta yang lain. Meskipun semua orang telah mengetahui kisah cinta di antara mereka, namun sifat Ren Yingying yang pemalu tetap saja tidak berkurang. Bahkan, ketika murid-murid Henshan mengganti perban dan menambah obat pada luka Ling Huchong, ia pura-pura tidak melihat dan memandang ke arah lain. Zheng E, Qin Huan, dan yang lain mengenal watak putri ketua sekte iblis tersebut. Mereka pun senantiasa memberitahukan perkembangan luka Ling Huchong, tetapi Ren Yingying hanya mengangguk saja tanpa berkata apa-apa. Ling Huchong sendiri tampak sibuk memikirkan ilmu pedang yang dimainkan Lin Pingxi tadi. Ia merasa jurus serangan tersebut biasa-biasa saja, dan yang membuatnya istimewa hanyalah kecepatannya yang luar biasa, serta sebelumnya juga tiada tanda-tanda akan kemana arah serangan itu menuju. Begitu serangan semacam itu dilancarkan, seorang tokoh paling lihai sekalipun juga sukar untuk menahannya. Dalam pertempuran di tebing kayu hitam tempo hari, senjata yang dipakai Dongfang Bubai hanya sebatang jarum sulam saja, tapi Ling Huchong dan ketiga jago lainnya tidak mampu melawan. Kalau dipikir secara cermat ternyata itu semua bukan karena tenaga dalam atau jurus serangan Dongfang Bubai yang hebat, namun karena gerak-geriknya yang secepat kilat. Setiap serangannya dilakukan tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, sehingga selalu di luar perhitungan lawan. Cara Lin Pingxi membekuk Yu Changhai tadi malam serta bagaimana ia membunuh seorang murid Qin Cheng di kedai barusan juga benar-benar mirip dengan ilmu silat Dongfang Bubai. Sementara itu, cara Yu Bukun membutakan kedua mata Zuo Leng Chan jelas juga menggunakan ilmu silat yang sama. Karena kitab bunga mentari yang dipelajari Dongfang Bubai memiliki sumber yang sama dengan kitab pedang penakluk iblis, maka ia pun menyimpulkan bahwa ilmu aneh yang telah dipelajari mertua dan menantu itu pasti jurus pedang penakluk iblis tersebut. Berpikir sampai di sini ia lantas menggeleng-geleng sendiri sambil menggumam, jurus pedang penakluk iblis? Jurus pedang penakluk iblis? Penakluk iblis yang bagaimana? Justru ilmu ini sangat jahat bagaikan iblis. Ia kemudian berpikir lagi, mungkin satu-satunya orang yang bisa menghadapi ilmu pedang aneh mereka hanyalah kakek guru Feng seorang. Nanti kalau lukaku sudah sembuh rasanya aku perlu berkunjung ke Gunung Huashan untuk meminta petunjuk kepada beliau tentang cara-cara mematahkan ilmu pedang yang aneh ini. Kakek guru Feng memang bersumpah tidak ingin bertemu orang-orang Huashan. Tapi bukankah aku sudah dikeluarkan dari sana? Tapi lantas terpikir lagi olehnya, Dongfang Bubai sudah mati, Yu Bukun adalah guruku, Lin Pingxi adalah adik seperguruanku.
Mereka berdua tentu takkan menggunakan ilmu pedang hebat ini terhadapku, lalu untuk apa aku harus mempelajari cara mematahkan ilmu pedang mereka? Membayangkan itu tiba-tiba ia teringat pada sesuatu, sehingga tubuhnya pun gemetar. Segera ia bangkit untuk duduk. Karena gerakannya mendadak, lukanya pun terasa sakit kembali. Tanpa terasa ia merintih perlahan. "Apakah kau ingin minum?" sahut Qin Huan yang berdiri di samping keretanya. "Tidak," jawab Ling Huchong. "Adik, tolong kau undang Nona Ren kemari." Qin Huan mengiyakan kemudian pergi. Tidak lama kemudian gadis belia itu kembali lagi dengan bersama Ren Yingning yang langsung bertanya. "Ada masalah apa?" "Tiba-tiba aku teringat sesuatu," jawab Ling Huchong. "Tempo hari ayahmu pernah bercerita telah memberikan kitab bunga mentari milik kalian kepada Dongfang Bubai. Waktu itu aku mengira ilmu silat yang terdapat dalam kitab bunga mentari itu tidak lebih bagus daripada ilmu sakti yang dipelajari oleh ayahmu sendiri, sehingga ayahmu sudi menurunkan kitab pusaka tersebut kepada Dongfang Bubai. Akan tetapi, ilmu silat ayahku ternyata tidak sehebat Dongfang Bubai, bukan?" sahut Ren Yingning. "Benar," jawab Ling Huchong. "Apa yang menjadi alasannya benar-benar tak ku mengerti. Pada umumnya seorang jago silat bila melihat sebuah kitab hebat tentu mustahil kalau tidak ingin memilikinya sendiri. Seandainya ia tidak ingin mempelajarinya juga akan diberikan kepada orang terdekat, misalnya kepada istri, anak, guru, murid, atau kerabat lainnya. Akan tetapi, dalam hal ini Ren Wuxing justru sengaja memberikan kitab bunga mentari kepada Dongfang Bubai yang bukan siapa-siapa baginya. Sungguh kejadian ini benar-benar lain daripada yang lain. Aku pun pernah bertanya kepada ayah tentang hal ini," ujar Ren Yingning. "Ayah bilang, pertama, ilmu silat yang tertera dalam kitab itu tidak boleh dipelajari dan kalau memaksakan diri untuk mempelajarinya tentu akan mendatangkan kerugian bagi diri sendiri. Kedua, ayah sendiri tidak tahu bahwa setelah berhasil mendalami kitab bunga mentari ternyata Dongfang Bubai menjadi sedemikian sakti melebihi dirinya. Jadi, menurut beliau, kitab tersebut tidak boleh dipelajari? Kalau tidak boleh apa sebabnya?" sahut Ling Huchong menegas. Tiba-tiba raut muka Ren Yingning berubah merah, kemudian ia menyahut, "Mengapa tidak boleh dipelajari? Aku sendiri juga tidak tahu." Setelah diam sejenak, ia lalu menyambung, "Apa baiknya kalau bernasib seperti Dongfang Bubai?" Bersambung ke jilid 136. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.